Sekarang kita memasuki bagian 2 yaitu aturan sinus, kosinus, dan segitiga. Kita akan melaksanakan soal 11 sampai 20. Baik, langsung saja kita mulai. Baik, untuk nomor 11 itu diketahui segitiga ABC di mana sisi A itu adalah 4, B itu 30, sudut B itu 930, sudut A 920, dan itu sisi C itu berapa? Nah, kita harus cari dulu sudut C itu berapa. Sudut C itu 120 tambah 30 sama dengan 150. Karena ini satu segitiga 180 derajat, 180 dikurang 150 sama dengan 30. Berarti ini sama dengan 30. Dan kita pakai rumus perbandingan di mana sin 30 per sisi C sama dengan sin 120 dibagi 4. Dari sini kita bisa anggap kalau sin 30 itu 9,5, C 4, sin 120 itu 9,5 akar 3. Oke, berarti kita bisa hilangkan ini setengah-setengahnya, 1, berarti C sama dengan 4 akar 3, dimana 4 per 3 sama dengan akar 3. Berarti jawabannya adalah ini, 4 per 3 akar 3. Itu nomor 11. Untuk nomor 12 diketahui segitiga CKL di mana sin L itu sama dengan 1/3, C sama dengan 3/5, terus JK itu sama dengan 5 sisi JK. Nah, yang ditanya itu KL itu berapa? Kita pakai rumus perbandingan trigonometri sinus kosinus di mana 1/3 5 sama dengan yang ditanya KL, berarti KL per 3/5. Ini nggak ada sinnya karena ini udah sama dengan sin. Oke, berarti bisa dibilang 1/3 KL sama dengan 3, dimana KL sama dengan 9. Jawabannya untuk nomor 12 adalah 9. Untuk nomor 13 kita diberikan segitiga ABC di mana AC itu 5, CB itu 6, dan AB itu 4. Dan ditanya itu adalah perbandingan dari sin A, sin B, dan sin C itu berapa. Nah, kita bisa pakai perbandingan trigonometri di mana sin B sama dengan, kita pakai sin B dan sin C, sin A dulu. Sin B itu adalah 5, sin A itu adalah 6. Nah, jika kita pindah-pindahin ini jadi sin A sin B sama dengan 6 dan 5. Berarti sin A itu sama dengan 6, sin B sama dengan 5. Dan sekarang kita bisa cari yang sin C. Kita pakai sin C, sin A, sin C itu sama dengan 4, sin A itu sama dengan 6. Kita ubah lagi, sin A sin C 6/4. Ini sama sin A dan sin A nya sama dengan 6, sedangkan sin C nya itu 4. Yang ditanya itu adalah perbandingan dari sin A, B, dan C. Maka perbandingan yang paling pas itu adalah 6, B itu 5, 5, dan 4. Jawaban adalah 6, 4, dan 6, 5, dan 4. Nah, untuk nomor 14 itu kita dikasih segitiga di mana kita mengetahui tiga sisinya. Dan yang ditanya itu adalah kosinus terbesar dari sisi segitiga itu yang mana. Nah, kita bisa menggunakan rumus mencari cos dengan mengetahui tiga sisi. Nah, misalnya kita cari dulu cos A. Cos A itu berarti sama dengan 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat kurang 4 kuadrat, terus 2 dikali 6 dan 5.
ini min 4 kuadrat ini kan ini sisi yang ditanya. Maka jawabannya adalah 6 kali 6 sama dengan 36 tambah 25 dikurang 16. 2 kali 6 sama dengan 12. 12 kali 6 sama dengan 60. Berarti ini jawabannya adalah 45 per 60 atau 3 per 4. Sekarang kita cari cos B. Untuk cos B kita mengetahui jadi 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat dikurang 6 kuadrat. Terus 2 dikali 5 kali 4 sama dengan 5 kali 25 tambah 16 tambah 36. 5 kali 4 20, 20 40 berarti 40. Ini sama dengan dikurang kurang sama dengan 5 per 40 atau 1/8. Terus cos C. Cos C itu berarti sama dengan cos C itu sama dengan maaf, ini bukan cos C, ini seharusnya C, ini A. Berarti cos A itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 4 kuadrat kurang 5 kuadrat. Ini kali 2, 6 dan 4. Maka ini bakal menjadi 6 kali 36 tambah 16 dikurang 25. Terus 2 kali 6 sama 4. 2 kali 6 sama 4 sama 48. Berarti ini sama dengan 27 per 48. Dimana jika dikecilin berarti ini dibagi 3 sama dengan 9 per 16. Berarti yang terbesar itu adalah 3 per 4. Karena ini 75, ini cuma 12% misalnya, dan ini gak nyampe, cuma setengah. Maka jawaban yang terbesar, cosine yang terbesar adalah 3 per 4. Itu untuk nomor 14. Untuk nomor 15 kita dikasih segi lingkaran dengan segi 12 di dalamnya beraturan, dan kita mengetahui kalau jari-jari sama dengan 8. Dan ditanya itu panjang sisinya berapa. Kita menggunakan X dulu deh. Nah, kita bisa mencari sudutnya terlebih dahulu. Sudut ini berapa? Karena satu lingkaran itu kan 360 derajat. Maka kita bisa menggunakan 360 bagi 12 sama dengan coret-coret 93 berarti 30 derajat. Nah, karena kita mengetahui dua sisi dan satu sudut, maka kita bisa menggunakan rumus yang menggunakan jika diketahui kalau cos untuk mencari sisi, berarti sama dengan X kuadrat dikurang sama dengan 8 kuadrat ditambah 8 kuadrat dikurang 2 kali 8 kali 8 dikali cos 30, yang dimana sama dengan setengah akar 3. Maka kita bisa langsung masukin aja 8 kuadrat 4, 8 kuadrat 4 sama dengan 28. 2 kali 8 itu sama dengan 16, 16 kali 8 sama dengan 128 juga. Nah, 128 tapi ada setengah akar 3, maka dikurang 64 akar 3. Kita bisa mengeluarkan ini jadi 68 dalam kurung 2 min akar 3 ya. Dan ini karena masih ada kuadrat ya, maka kita pindahin aja. Berarti hasilnya akan jadi 8 kuadrat 8 akar 2 min akar 3. Jawabannya ada 8 akar 2 min akar 3. Itu untuk nomor 15. Baik, sekarang untuk nomor 16 kita diberikan segitiga ABC, dimana diketahui AB 15, BC itu 14, terus AC itu 13. Ditanya tuh tan C itu berapa. Nah, untuk mencari ini kita bisa cari dulu cos dari C menggunakan rumus diketahui 3 sisi. Maka cos C sama dengan
Kan ditanya 15 berarti 15 di sini 15 kuadrat berarti 14 kuadrat tambah 13 kuadrat 2 kali 14 kali 13. Maka ini jadi 196 ditambah 169 kurang 225. Terus 2 kali 14 itu sama dengan berapa ya? 2 kali 14. Oh nanti bisa dicoret saya 14 kali 13. Maka ini nanti bakal jadi 190 jadi 300 terus kalau 25 140 dibagi 2 kali 14 kali 13 ini tinggal coret aja jadi 10 kali ini berarti sama dengan 26 per 10 berarti sama dengan 5 per 13 ya 5 per 13 berarti kita udah mengetahui kalau cosnya itu 5 per 13. Nah kita buat segitiga imajiner. A, B, terus C. Dan itu kita ketahui kalau cosnya itu kan cosnya sebenarnya demi sami samping dan miring. Berarti samping itu adalah 5. Terus miring adalah 13. Nah dari sini kita bisa cari aja ini sebenarnya 12 karena ini dengan aturan Pythagoras. Maka karena kita udah ketahui depan dan ini karena tan itu adalah desa berarti depan dan samping berarti 12 per 5 jawabannya. Jadi nomor 16 jawabannya adalah 12 per 5. Sekarang untuk nomor 17 itu diketahui ada lingkaran tapi di dalamnya ada segi 12 beraturan. Segi 12 beraturan berarti ini diketahui di sisinya itu sama dengan 4. Dari jari nggak diketahui, maka kita bisa cari dulu sudutnya kayak yang tadi 360 bagi 12 sama dengan 30 berarti ini sama dengan 30. Berarti ini karena 30 ini udah pasti karena segi beraturan tuh ini dan ini sama seharusnya, maka ini 30 180 dikurang 30 sama dengan 150 dibagi 2 sama dengan 75 berarti sama dengan 75 dan 75. Maka kita bisa pakai rumus perbandingan di mana sin 75x terus sama dengan sin 30 sin 34 ya harus perbandingan. Yang ditanya ini adalah luasnya berapa. Maka kita bisa hitungkan terlebih dahulu sin 45 karena kita tidak tahu maka bisa dikinin aja. Ini sin 30 sin 75 itu kan sin 45 tambah sin 30 maka kita bisa gunakan itu aja. Berarti ini sama dengan x 4,5 dan sin 45 cos 30 cos 45 sama sin 30 ya betul. Maka ini bisa aja kita langsung coret A sama dengan 8. Maka x sama dengan 8 dalam kurung ini langsung aja sin 45 itu adalah setengah akar 2 dikali setengah akar 3 ditambah setengah akar 2 dikali setengah, maka x itu sama dengan 2 dalam kurung akar 6 ditambah akar 2 karena ini nanti dikali jadi 1/4 akar per 6 terus ini 1/4 akar 2 nanti dikeluarin 4 nya nanti bakal 8 nya jadi 2 jadi x sama 2 akar 6 ditambah akar 2
maka kita bisa menggunakan luas segitiga, rumus luas segitiga. Berarti dari sini kita bisa pindahin jadi setengah dikali 4/6 tambah akar kuadrat. Ini kuadrat dikali setengah. Karena sin setengah itu dari sin 30-nya. Sin 30. Ya, ini sin 30. Ini usah dicek. Nah, tapi ini karena udah ada 12, nah. Karena ini segi 12 ditanya, karena ditanya seluruhnya, berarti ini bisa bilang dikali 12 nanti. Berarti ini nanti jika dikalikan ini dulu, nanti jadi 8 ditambah 4 akar 3. Karena ini dikalikan dulu luasnya. Terus nanti dikali 12. Dikali 12 berarti 12 kali 8 96. Ditambah 12 kali 4 sebenarnya 48 akar 3. Jadi jawabannya ada 96 tambah 48 akar 3. Baik, nomor 18 diketahui mobil melaju ke tempat A sejauh 16 km dan 40 derajat, lalu belok 24 km ke B dan 160 derajat. Yang ditanya itu jarak A ke B itu berapa? Maka kita buat dulu gambar seperti ini. Ditanya mobilnya itu melaju 16 km dan belok 40 derajat, maka bisa kita bilang ini 40 derajat. 40 derajat. Terus ini adalah 16 km. 16. Nah, karena dia berbalik 160, maka kita harus cari dulu. Ini pasti belok ke sini tapi ini udah pasti 40, ini 90. Ini berarti 90 tambah 40 sama 120, 110 berarti 50. Terus diketahui juga ini karena ini ada 90, ini udah pasti 90. Ini 90. Nah, ini 90, berarti yang ditanya itu ini berapa? Karena ini berbelok ke 160 derajat, berarti ini udah pasti 160 dikurang 70. 160 kurang 70 90, berarti ini sama dengan 70 derajat. Dan yang kita bisa ketahui di dalam sini karena ini 180 dikurang 70 tambah 50, 70 dan 50 berarti sama dengan 180 dikurang 120, berarti ini sama dengan 60. Kita mau tanya sudutnya, dan ini beloknya sekitar 24 km. Nah, yang ditanya ini sekarang jaraknya ke sini ke sini berapa? Nah, kita udah mau tahu nih sudut terus sama dua sisi. Ya, ini pakai rumus yang mencari sisi dan cos aja. Berarti ini bakal jadi A ke B kuadrat sama dengan 16 kuadrat ditambah 24 kuadrat dikurang 2 kali 16 kali 24 dikali cos 60. Cos 60 itu sebagian setengah. Berarti ini jadi 25,6 ditambah 24 kali 24 576 dikurang 2 kali 16 kali 24 langsung aja masukin jadi 768 dikali setengah, berarti 768 256 sama ini masukin kalkulator, berarti jadi 448 terus AB kuadrat. Nah, karena masih ada kuadrat, nah berarti kita langsung kuadratnya aja, jadi 448 kuadrat yang bisa kita ini jadi 64 kali 7, dan jika kita keluarkan berarti jadi 98/7. Berarti jawaban untuk nomor 18 itu jarak A ke B itu 98/7. Itu dia. Baik, untuk nomor 19 kita diberikan segitiga seperti ini, dan yang ditanya itu adalah SR atau RS itu sebenarnya berapa. Nah, karena kita info kurang cukup di segitiga yang ini, kita cari dulu info segitiga ini menggunakan segitiga yang ini. Ini diketahui sudut dan diketahui dua sisi, maka kita menggunakan rumus mencari sisi bukan cos. Berarti ini sama dengan QS ya, QS
kuadrat sama dengan 9 kuadrat ditambah 9 per 3 kuadrat dikurang 2 kali 9 kali 9 akar 3 dikali setengah akar 3. Nah, saya coret 9 kali ini 981 981 ini 3 81 kali 3 sama 243 dikurang 9 kali 981 ini sama aja 9 kali 9 karena ini udah dikali 3 berarti 81 kali 3 81 kali 3 243 berarti QS itu sama dengan akar 81 sama dengan 9 berarti QS itu sama dengan 9. Nah, setelah dikatakan ini kita tinggal pakai rumus perbandingan berarti sama dengan sin 90 sama dengan RS sama dengan sin 60 per 9 maka ini sama aja jadi 1 per RS berarti RS nya lebih benar 9,5 akar 3. Ini berarti RS sama dengan 18 akar 3 di mana 18 akar 3 itu sama dengan 6 per 3 ya. Berarti jawaban untuk nomor 19 adalah 6 per 3. Untuk nomor terakhir dari bagian ini itu nomor 20 ditanya kapal berlayar dari pelabuhan A ke B itu 200 mil terus arahnya 35 derajat. Habis itu kapal itu berlayar ke pelabuhan C dengan 300 mil dan 155 derajat arahnya. Yang ditanya itu A ke C itu sama dengan berapa sih? Berarti kita bisa menggunakan yang kita gunakan tadi untuk nomor 18. Memang kita gambar seperti ini dulu. Terus kita buat seperti ini karena apa 35 derajat, istilahnya 35 derajat. Kita buat sini. Terus ini pasti belok ke sini. Karena 150 derajat. Kita bisa mencari dulu. Maaf ini masukin dulu ini 200 mil dan ini udah pasti 300 mil. Ini 90 tambah 35 sama dengan 100 ya 125 berarti sama dengan 135 ini berarti sama dengan 55 di sini 55 ini 90 ini 90 dan ini perbelokannya 155 berarti segini 155 seharusnya. Nah ini diketahui 90 berarti ini sebenarnya 90 150 sebenarnya 65 tambah 55 sama dengan 120 di 180 dikali 120 sebenarnya ini berarti 60. Itu udah ketemu dua sudut dua sisi satu sudut. Yang ditanya adalah jarak ke sini ke berapa? Ini A, ini B, sini C. Terus ditanya. Maka kita tinggal menggunakan rumus mencari sisi dan cos yaitu AC kuadrat sama dengan 200 kuadrat ditambah 300 kuadrat dikurang 2 kali 200 kali 300 kali setengah. Maka 200 kali 200 itu sama 2 kali 2 itu 4 berarti sama dengan 40.000 ditambah 3 kali 3 itu sama dengan 99 berarti 9,000 dikurang 2 kali 200 2 kali 3 6 berarti sama dengan 120.000 tapi nanti dibagi setengah berarti jadi 60.000. Berarti jawabannya adalah tambah ini sebenarnya 13 kurang 6 berarti 7 berarti 70.000. Dan ini karena masih ada akar berarti kita akarin 70.000, maka hasil adalah jika dikeluarkan ini adalah 100/7. Jawabannya adalah 100/7 untuk nomor terakhir nomor 20. Baik, terima kasih. Ke bagian selanjutnya sekarang.